Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Gema Nusantara, Bapak Haji Ganjar. Yang saya hormati Kanit Binmas Polsek Cibarusah, Bapak Ibtu Jamil beserta jajaran. Yang kami hormati Dewan Guru SMK Gema Nusantara beserta seluruh staf, anak-anakku sekalian, siswa baru SMK Gema Nusantara. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Mungkin bertanya-tanya, ini ada Pak Tentara gendut tiba-tiba ngomong, ada apa? Pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Untuk itu sebagai prosedur baku, karena saya yang jumlahnya cuma sedikit, saya akan mencoba memperkenalkan diri secara singkat tentunya. Nama saya Pujiono, kalau di TNI pangkat saya pembantu Letnan 2 atau Pelda. Kemudian saya dinas di Kodim Bekasi, lebih tepatnya di Koramil Cibarusah. Jabatan saya Babinsa 2 Desa Sindang Mulia, yang mana sekolah kita tercinta SMK Gema Nusantara itu berada di Desa Sindang Mulia. Berarti masuk dalam kawasan wilayah binaan saya. Status saya sudah berkeluarga, istri saya belum punya anak, apalagi istri. Kalau kata anak sekolah sekarang kan pinter-pinter, S1, S2, S3 itu berarti kan adalah 3. Saya cuma punya 1, sehingga saya belum nggak berani dan memang tidak boleh. Anak apalagi, saya hanya penyebab saja. Tetapi di rumah ada 3, itu gundulnya ada 3. Saya tinggal di Perum Bekang, Blok A12 nomor 6. Mungkin kalau ada kesempatan silahkan mampir ke sana, dengan tangan terbuka, pintu terbuka untuk kalian semua. Saya yakin mungkin ada yang tinggal di Bekang. Saya berdinas belum lama, baru sekitar 30 tahun. Jadi sebentar lagi sudah memasuki masa pensiun. Mungkin di antara anak-anakku semua, siswa maupun siswi, nanti ada yang berkira menjadi TNI untuk meneruskan kami yang sudah uzur ini. Mudah-mudahan tercapai segala cita-citanya, amin. Itu perkenalan singkat, nanti lebih lanjutnya kita bisa berkenalan lebih dekat. Boleh nggak kiranya saya bercerita? Dari kalian semua, ada yang sudah mengenal cinta, tahu cinta? Saya yakin semuanya sudah cinta, tapi yang kita bahas di sini bukan cinta sesama manusia, anak manusia, remaja, itu bukan. Tetapi cinta yang kita maksud di sini adalah cinta kepada negara. Nah, biasanya kalau kita sudah mencintai sesuatu itu kita punya semangat untuk membelanya. Kemudian ada semangat untuk berkorban untuknya. Hari ini kita akan belajar bela negara demi keutuhan wilayah. Dalam hal ini adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertiannya, satu, pendidikan merupakan upaya untuk mengubah sikap dan perilaku individu menjadi yang seharusnya. Kata seharusnya, maksudnya harus sesuai dengan sosial budaya, ideologi. Dalam konteks Indonesia ialah Pancasila. Ideologi kita adalah Pancasila. Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masyarakat atau bangsa dalam konteks Indonesia mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan pemerintah termasuk peraturan daerah masing-masing. Kemudian kesadaran pada intinya tahu apa yang harus dilakukan, dan orang yang akan melakukan sesuatu tindakan harus didasarkan kepada nilai-nilai. Nilai-nilai yang dijadikan landasan bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya
agar tindakannya menjadi terarah dan terencana. Kemudian membela artinya melindungi, tadi saya bilang tadi, mencegah dan mempertahankan sesuatu yang dianggap penting dari segala yang dapat mengancam, menentang, menghambat maupun mengganggu. Samalah dengan kalian kalau sudah mencintai, kemudian punya perasaan membela, bahkan lebih protektif lagi dengan orang lain pun kadang-kadang kita cemburu, bukan demikian kan? Oke, kita lanjutkan kembali. Apa sih pengertian dari negara? Negara adalah, dalam hal ini adalah organisasi politik terbesar dalam suatu wilayah. Atau pengertian yang kedua adalah wadah penyalur cita-cita dan tujuan dari warga negara. Atau yang ketiga, masyarakat yang sempurna atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Pertanyaannya adalah apa yang harus dibela dari negara? Tolong nih diperhatikan. Apa sih yang harus kita bela dari negara? Yang harus dibela dari negara ialah menyangkut kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsanya. Jadi kesimpulan tadi, pendidikan kesadaran bela negara adalah upaya atau merupakan upaya untuk mengubah sikap dan perilaku warga negara yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Karena kita yakin adik-adik siswa baru SMK Gema Nusantara adalah warga negara Indonesia. Ada yang warga negara asing. Tentunya orang tua kita orang Indonesia, kita lahir di Indonesia, kecil kemungkinan kita punya kewarganegaraan bangsa lain. Jadi secara otomatis baik ius soli maupun ius sanguinis, kita adalah bangsa Indonesia. Kemudian pertanyaan yang lebih menggelitik adalah mengapa negara itu harus dibela? Sesuai dengan aturan yang ada, negara itu layaknya seperti makhluk hidup. Kita masih ingat dulu kita pernah dijajah oleh bangsa lain. Mula-mula dia tidak ada seperti negeri kita, lalu ada, selanjutnya berkembang. Namun jika gagal dalam perkembangannya, kemungkinan akan mati, akan terjadi disintegrasi. Oleh karena itu, agar tetap hidup kita harus membelanya atau melindungi dari segala macam bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang harus kita tanya berikutnya, siapa yang harus membela negara? Yang harus membela negara adalah seluruh warga negara, lembaga negara swasta, dan komponen bangsa lainnya. Kemudian apa sih landasan hukumnya? Nah, tadi kita untuk bela negara tadi, Undang-Undang Dasar 1945 amandemen, bab 10 tentang warga negara dan penduduk. Pasal 30 ayat 1 berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara. Tadi di depan saya sampaikan kan, bahwa Anda adalah warga negara, bahkan Anda calon pemimpin di masa depan. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bab 3 penyelenggaraan pertahanan negara pasal 9. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Kemudian yang kedua, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tadi diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan. Itu kan di sekolah ada, kalau zaman kami kecil namanya PMP, tapi sekarang menjadi pendidikan kewarganegaraan atau jalur lain seperti latihan dasar militer secara wajib, kemudian pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela ataupun secara wajib, pengabdian sesuai dengan profesi. Dalam hal ini untuk mewujudkan kecintaan kita kepada Indonesia bisa melalui profesi kita masing-masing. Kalau ada belajar dengan tekun dan lain sebagainya. Kemudian ketentuan mengenai latihan secara wajib dan pengabdian sesuai profesi diatur dengan undang-undang tentunya. Kemudian apa kriteria warga negara yang memiliki kesadaran bela negara? Apa kriterianya?
Coba kira-kira, coba renungkan kita. Yang pertama, kriteria atau ciri warga negara yang memiliki kesadaran bela negara adalah mereka yang bersikap dan bertindak yang senantiasa berorientasi pada nilai-nilai. Selanjutnya, nilai-nilai harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Kalau tidak, nilai tersebut hanya menjadi tidak berarti. Contohnya, kita ingin belajar dengan tekun sehingga menjadikan bukti bahwa kita mencintai Indonesia sehingga kita berprestasi mungkin. Ya kalau hanya dalam angan-angannya nggak ada gunanya. Perlu tindakan yang nyata. Kemudian cinta kepada tanah air, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kesiapan psikis dan fisik untuk melakukan upaya bela negara. Seperti Anda ketahui sekarang banyak rame tentang adanya rencana undang-undang haluan ideologi Pancasila yang sekarang banyak dibahas. Kita siswa tidak usah terlalu ikut dalam hal itu. Kita belajar saja dengan tekun, yakin bahwa wakil-wakil kita di dewan maupun di pemerintahan sudah akan memikirkannya. Kita tidak perlu larut. Kemudian cinta tanah air mengandung makna mengenal. Ya, tadi kalau cinta kan biasanya kita akan mengenal pacar kita umpamanya, senangnya apa pasti kita tahu. Tetapi untuk negara pasti kita mengenal, kemudian memahami, kemudian mencintai wilayah nasional. Karena banyak dari kita sekarang ini kadang-kadang Jawa Barat itu ibu kotanya mana gitu, kadang-kadang kita nggak tahu, pengetahuannya kurang, makanya harus selalu kita tambah. Kemudian menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh wilayah Indonesia. Kalau hal ini biasanya berkaitan dengan perbatasan, biasanya sudah ada petugasnya menjaga di seluruh wilayah perbatasan, biasanya TNI atau kepolisian ada di sana. Kemudian melestarikan dan mencintai lingkungan hidup. Nah, ini kadang-kadang kalau kita cara mewujudkan di sekolah saja dari individu. Ya kalau ada sampah segera kita pungut, kita bersihkan dan lain sebagainya. Jangan malah kita yang membuat kotor. Kemudian memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Nah, ini tugasmu nih. Belajar dengan tekun, isi kepalamu dengan pengetahuan untuk mempersiapkan menghadapi tantangan di masa depan. Jangan malah malas, mumpung masih muda, masih banyak belum banyak belum banyak tuntutan. Tuntutanmu hanya belajar, orang tuamu menugaskan kalian kan hanya untuk belajar. Sadar atau tidak, Anda dibiayai oleh negara melalui APBN dalam bentuk bantuan operasional sekolah. Kemudian menjaga nama baik bangsa dan negara. Kalau nanti Anda berprestasi, apalagi SMK ya, gudangnya orang-orang yang punya teknik mumpuni, tunjukkan penemuanmu, mungkin bisa berbicara di tingkat lokal, nasional, bahkan global, itu tunjukkan. Kemudian bangga sebagai bangsa Indonesia. Ini yang kadang-kadang kita agak menyoroti bidang ini, karena kita lebih senang memakai bendera Amerika daripada bendera Indonesia. Kalau bisa pakai bendera merah putih, lambang negara kita, sebagai bentuk cinta kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian waspada serta siap membela tanah air terhadap ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara oleh siapapun dan dari manapun. Ini harus kita pupuk. Kalau paling tidak dalam hati kita, umpamanya dulu pernah ada kasus sepadan di kita, dalam batin kita, wah sialan ini negara gua diganggu. Minimal kita punya semangat itu, sehingga nanti tiba saatnya Anda punya kesempatan membela Indonesia. Jangan malah kita menghancurkannya. Nah, sadar berbangsa dan bernegara Indonesia. Hal yang bisa kita lakukan, membina kerukunan, menjaga persatuan dan kesatuan dari lingkungan terkecil keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, dan lingkungan kerja. Jadi di sekolah kita pasti ada perbedaan, mungkin perbedaan tempat tinggal, terutama
Bukan waktunya lagi bicara suku, ras, agama, antar golongan, tidak. Kita bicara Indonesia. Kemudian mencintai budaya bangsa dan produksi dalam negeri. Ya, ini kadang-kadang memprihatinkan nih. Anda sebagai generasi muda harus cinta kepada budaya Indonesia. Kadang-kadang kita yang disebut, maaf kalau kita bilang nasi uduk katanya kuno, kita maunya hamburger. Padahal burger itu kalau menurut saya makanan cepat saji, makanannya orang males, pengen cepet-cepet selesai dimakan. Enakan sayur bening, jadi lebih banyak gizinya. Tetapi anak-anak sekarang mulai pola pikirnya nggak tahu, kita mulai geser. Diakui atau tidak, dan itu harus kita selalu ingat bahwa kita mencintai budaya Indonesia. Budaya yang paling luhur di antara kita adalah gotong royong. Saya tidak mau pelotot-pelototan dengan maaf dengan siswa-siswa dari sekolah lain. Disadari atau tidak, mereka adalah potensi Indonesia, sama dengan kalian. Tugasnya nanti adalah membangun Indonesia di masa depan. Kemudian selanjutnya adalah mengakui, menghargai, menghormati bendera merah putih, lambang negara dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Makanya saya yakin di sekolah ada kegiatan upacara bendera. Kalau saat kita mungkin pas giliran, karena mungkin keterbatasan halaman sekolah, pas kita giliran untuk mengikuti upacara bendera, ya harus datang dengan tertib, karena di dalam upacara itu intinya adalah menanamkan rasa nasionalisme yang harus kita miliki. Itu tugas kita bersama ini. Kemudian menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kita tidak mau menang sendiri. Kemudian mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga atau golongan. Kalau kalian jangan banyak alasan waktunya masuk sekolah. Alasannya apa? Alasannya nengok saudara yang sakit ya, atau orang tua sakit. Orang tua sakit, mau di rumah sakit banyak tuh orang tua yang sakit. Jangan kecuali kalau memang orang tua ayah ibu kita yang sakit, ya boleh saja, kan banyak kadang-kadang. Kemana? Orang tua sakit, ya orang tua yang mana? Jadi jangan seperti itu. Kita harus belajar bertanggung jawab. Kemudian yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara. Sebetulnya saya pengen kalau dekat gitu, ada nggak yang hafal Pancasila? Coba tanya pada diri masing-masing, masih hafal nggak Pancasila? Karena kita harus memahami nilai-nilai dalam Pancasila. Yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara tadi. Kalau hafal saja tidak, bagaimana memahami nilainya? Kemudian melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dari sila pertama ketuhanan, kita beribadah sesuai dengan agamanya, persatuan kemanusiaan kita tidak sewenang-wenang, kemudian persatuan kita tidak suka tawuran dan lain sebagainya. Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Itu landasan kita. Yakin pada kebenaran Pancasila sebagai satu-satunya falsafah dan ideologi negara Republik Indonesia. Karena itu sudah dirumuskan oleh founding father kita. Kita masih ingat. Mungkin kalau anak-anak sekalian, yang anak-anak sekarang nih masih tahu nggak siapa yang merumuskan Pancasila, yang disebut tim 9, sehingga sekarang mulai diotak-atik dan lain sebagainya. Itu sudah final, tidak perlu kita perdebatkan lagi. Yang merumuskan adalah orang-orang yang pintar, para tokoh-tokoh kita yang kalibernya juga tidak main-main. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara nih, bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Ini bisa kita lakukan, mungkin paling tidak kalau Anda anak sekolah punya perasaan saja sudah cukup. Nanti biar komponen inti yang akan melaksanakan itu. Berpartisipasi aktif di dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Partisipasi Anda ya belajar dengan tekun saja. Belajar dengan tekun, kemudian rukun dengan teman-teman, berprestasi, itu sudah cukup bagi kalian dalam masa-masa sekolah. Yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak sia-sia. Yakin itu sesuai dengan agama kita, bahwa terutama yang muslim, mohon maaf saya tidak bicara sara ya, hubul waton minal iman, cinta tanah itu sebagian daripada iman. Kemudian memiliki kemampuan awal bela negara secara psikis atau secara secara alam pikiran, secara batinnya.
memiliki kecerdasan emosional, spiritual, serta intelijensia. Senantiasa memelihara jiwa dan raganya, memiliki sifat-sifat disiplin. Nah, ini nanti mungkin kalau memang ada waktu LDKS, kalau memang masih ada kesempatan akan saya jelaskan apa itu disiplin. Kemudian ulet, kerja keras, tahan uji. Kerja keras dari kalian ya itu tadi, belajar dengan tekun meskipun sekarang ini secara daring, tetapi kan tidak mengurangi esensi dari belajar itu. Kemudian secara fisik memiliki kondisi kesehatan, keterampilan, jasmani untuk mendukung kemampuan awal bela negara secara psikis. Contohnya adalah gemar berolahraga, senantiasa menjaga kesehatannya. Tadi sudah disampaikan oleh dari kepolisian, jangan malah menjadi penyalahguna narkoba. Ingat pepatah kuno mengatakan di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat, atau pepatah kalau nggak salah mens sana in corpore sano. Bagaimana hubungan Dephan dengan instansi lain terkait kesadaran pendidikan kesadaran bela negara? Ada prinsipnya. Nah, ini tidak usah. Inilah contohnya adalah pemuda mungkin penekanan bela negara lebih pada kejujuran, kemandirian moral, keberanian moral sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan. Itu fokusnya ya. Jadi kalian-kalian ini disadari atau tidak, mau atau tidak mau, 10, 20, 30 tahun adalah pemilih Indonesia yang sesungguhnya. Terserah, kesempatan ini mau kamu ambil atau kamu serahkan kepada yang lain. Kalau mau kamu ambil, dari sekarang kamu persiapkan. Apa yang harus dilakukan setiap warga negara atau instansi dalam membangun pertahanan negara? Kesadaran bela negara dan setiap warga negara merupakan prasyarat dalam membangun pertahanan negara. Kalau dulu ada istilah namanya Seshanta Kamrata, tapi sekarang namanya Seshanta, sistem pertahanan semesta. Artinya kita semua ikut di dalamnya, namanya semesta. Jadi seluruh potensi yang ada bisa kita gunakan. Dalam membangun pertahanan negara ada 3 hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu penciptaan kondisi juang. Nah, kondisi juang ini menciptakan lingkungan yang kondusif yang dapat mendukung sistem pertahanan semesta, ruang wilayah negara. Contohnya masyarakat harus sejahtera. Nah, ini tujuan kita bernegara tentunya masyarakat sejahtera atau mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu intinya adalah untuk kesejahteraan. Hukum harus ditegakkan untuk memberikan rasa aman dan rasa adil. Hubungan antar warga negara harus harmonis. Tadi tidak boleh terjadi sesuatu yang berkaitan dengan sara. Saling tolong menolong, ini adalah budaya kita, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan sebagainya. Sebab tanpa penciptaan kondisi juang sulit pertahanan negara yang bersifat semesta dapat terwujud. Contoh yang paling sederhana, kami sebagai Babinsa kenapa sih harus ke sekolah-sekolah? Kenapa sih harus memberikan materi ini, materi itu, termasuk kepolisian? Supaya kita ini sama-sama sadar, harus dibangun oleh seluruh komponen yang ada, termasuk Anda, calon pemimpin di masa depan. Kalau contohnya nanti. Kemudian tadi ada penciptaan ruang juang. Ruang itu berarti wilayah yang ada di Indonesia, baik darat, laut maupun udara. Yang dimaksud di sini adalah wilayah negara atau ruang geografis, berpartisipasi dalam pembangunan yang berkaitan dengan mengisi ruang wilayah negara harus sesuai dengan tata ruang pada umumnya. Misalnya menyiapkan ruang wilayah untuk membangun logistik. Kalau di kami ada istilah namanya lokasi logistik wilayah. Makanya mungkin adik-adik sering melihat ada tentara berbaju loreng ke sawah menanam padi, kemudian berkoordinasi dengan para petani, mungkin bekerja sama dengan dinas pertanian memberikan penyuluhan. Salah satunya adalah untuk menciptakan logistik wilayah, ruang juang. Karena bagaimana hebat apapun pasukan tempur, mau Amerika, mau Rusia, kalau tidak ada bahan pangan, nggak bisa dia, lemes, nggak bisa mempertahankan wilayah yang harus dijaga. Kemudian meningkatkan produktivitas material strategis, penyiapan keperluan barang dan jasa yang mendukung keperluan barang dan jasa yang mendukung wilayah penyiapan daerah pangkal perlawanan. Dalam hal ini kalau di kami istilahnya adalah rahkawan.
daerah pangkal penyawanan harus kita kuasai, orang-orangnya adalah pro kita. Itu sebetulnya tugas-tugas tadi SIS Anda, Sistem Pertahanan Semesta, disiapkan oleh kami-kami yang dari TNI. Anda adalah komponen pendukung. Kemudian penciptaan alat juang. Nah, dimaksud alat juang adalah segala sumber daya nasional yang memiliki kapabilitas untuk mendukung sistem pertahanan negara. Yang dapat itu dari segi sumber daya manusia. Nah, Anda ini bisa menjadi alat yang handal apabila Anda punya pengetahuan yang cukup, karena sekarang perang itu adalah perang teknologi. Nah, teknologi biasanya kan mohon maaf pakai jaringan, pakai komputer. Kalau Anda bisa menerobos sistem pertahanan lawan kemudian menyebarkan virus, Anda hebat. Itu yang disebut sebagai alat juang yang tangguh. Kemudian bisa untuk mengacaukan komunikasi lawan. Keterampilan lainnya misalnya keterampilan dalam komunikasi politik. Anda bisa berdiplomasi. Di perwakilan kita pernah beberapa waktu yang lalu itu seorang diplomat kita perempuan masih muda. Waktu itu beliau diserang tentang hak asasi manusia di Papua. Beliau dengan hebatnya menjawab bahwa kalau Anda menunjuk seseorang, satu jari menunjuk kepada orang tersebut, tapi 4 jarinya adalah menunjuk kepada diri sendiri. Itu ditujukan kepada negara-negara Solomon, kemudian negara Timur sana yang selalu mengklaim tentang pelanggaran HAM yang ada di Papua maupun Papua Barat. Itu Anda harus punya kemampuan itu. Kemudian sarana dan prasarana dapat dikatakan memiliki alat juang apabila layak digunakan untuk kepentingan kesejahteraan dan pertahanan seperti jalan tol. Kenapa sih Pak jalan tol itu kok lurus, kemudian di atasnya tidak banyak jembatan? Sebetulnya memang itu disiapkan oleh pertahanan yang tadi disampaikan Semesta. Dalam keadaan terpaksa bisa digunakan untuk pendaratan pesawat tempur. Kalau pangkalannya sudah dibom, kan perlu pendaratan, perlu pengisian bahan bakar. Nah, itu jalan tol bisa digunakan. Kemudian, kenapa sih gedung-gedung itu dibangun basement? Nah, itu bisa sebagai bunker dan lain sebagainya. Itu pengetahuan kita supaya bertambah. Kemudian sumber daya buatan, sumber daya alam dan sumber daya buatan dapat dijadikan alat juang. Apabila sumber daya alam dan buatan tersebut memberikan kontribusi bagi keperluan kesejahteraan pertahanan, misalnya tumbuh-tumbuhan rami serat alam masih dapat mungkin sebagai bahan dasar pembuatan fiberglass. Dan selanjutnya fiberglass tersebut dapat dijadikan bodi kendaraan tempur, rompi anti peluru dan lainnya. Kemudian yang lainnya itu masih banyak. Jadi sebetulnya pada intinya adalah di dalam sistem pertahanan itu ada komponen inti, itu TNI Polri, kemudian komponen cadangan itu para purnawirawan, kemudian orang-orang terlatih seperti security dan lain sebagainya. Dia adalah sebagai komponen cadangan para pensiun, kemudian komponen pendukung seluruh warga negara termasuk Anda. Makanya harus punya pengetahuan yang cukup tentang kesadaran bela negara. Jadi kesimpulannya, pendidikan kesadaran bela negara sangat diperlukan untuk memberikan orientasi dalam bertindak, dalam membela negara bagi setiap warga negara. Di awal sudah saya sampaikan, Anda adalah warga negara Indonesia, punya hak yang sama untuk mencintai, untuk memiliki, untuk membela Indonesia. Kemudian nilai-nilai bela negara perlu ditransformasikan dari abstrak sampai ke dalam wujud yang lebih konkret atau tindakan nyata guna menciptakan kondisi juang, ruang juang, dan alat juang untuk kepentingan kesejahteraan serta pertahanan negara. Jadi kalau kita bicara mencintai negara, itu kita bisa hidup tentram, bisa sekolah tenang, itu karena kita, jadi yang tadi saya sampaikan,
tugas para pendahulu kita berjuang merebut kemerdekaan sudah, mereka sudah selesai. Kemudian mempertahankan sudah. Nah, maaf batuk. Tugas kita adalah mengisi kemerdekaan. Yang kita hadapi adalah saudara-saudara kita sendiri, kulitnya sama, warnanya sama. Hanya kadang-kadang di dalam hatinya yang perlu kita tanyakan. Makanya Anda berulang-ulang saya sampaikan, Anda generasi Indonesia di masa depan, tolong isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif sehingga Indonesia menjadi lebih maju. Anda menjadi lebih sejahtera. Anda tidak lapar lagi. Kalau kita sering lihat mungkin kita mau browsing bagaimana politik tanam paksa, bagaimana Romusa, orang tulang iganya kelihatan semua kayak yang di Afrika itu, orang kelaparan itu. Ya karena apa? Karena penindasan. Sementara kalian kan sudah tidak makan, bahkan nasi uduk udah gak mau, maunya hamburger, maunya apalah yang aneh-aneh. MC Donald atau apa tuh? Oh ya, McDonald. Maklum lah karena tulisannya M-nya gede, C-nya kecil, terus Donald gitu kan. Maklum lidah saya kan lidah orang kuno sehingga ngomongnya MC Donald. Kita lanjutkan, masih sedikit lagi, mohon maaf. Nilai-nilai Pancasila sebagai landasan berpijak dari bela negara dan selanjutnya dijadikan dasar dalam melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa termasuk dalam membangun pertahanan negara. Inilah yang harus kita bangun. Paling tidak Anda punya perasaan untuk memiliki Indonesia. Saya tidak ingin sekolah-sekolah kayak gini Anda sebagai generasi baru bahwa alumni atau alma mater Gema Nusantara belum pernah saya dengar terlibat hal yang melanggar hukum, terutama tawuran. Jadi saya tidak ingin setelah generasimu ini ada yang berhubungan dengan pihak-pihak atau aparat keamanan. Dalam hal ini adalah kepolisian. Saya tidak mau dengar apapun alasannya. Anda ingin menunjukkan alma matermu, tunjukkan prestasimu dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak melanggar hukum. Jadi saya tidak mau sekolah ini, alma mater ini terkenal karena keburukannya. Kalau terkenal karena kebaikannya ya harus. Atau lebih saya sampaikan tadi, cintamu kepada Indonesia tunjukkan bahwa kamu bisa berprestasi. Syukur-syukur paling tidak tingkat lokal, tingkat nasional, bahkan global. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mungkin ada hal yang kurang pas, maklumlah saya manusia biasa, banyak kesalahan dan kekurangan. Namun kiranya jangan dijadikan kekurangan itu penghalang bagi kita untuk berbakti kepada Indonesia. Marilah kita sama-sama menunjukkan dharma bakti kita kepada Indonesia sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sebagai rasa terima kasih kita kepada pahlawan para pendahulu kita, atau yang paling sederhana, rasa syukurmu kepada Yang Maha Kuasa, rasa terima kasihmu kepada orang tuamu. Belajar dengan baik, dengan tekun, hindari pelanggaran hukum. Mungkin itu saja. Saya tidak buka pertanyaan. Nanti kalau suatu saat ketemu, Anda boleh bertemu dengan saya. Mungkin ada di lain waktu kita punya kesempatan. Sampai di sini saja. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.